Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintia Elsie dari Prodi Ilmu Komunikasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori Laswell. Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell pada tahun 1948. Model komunikasi yang dikembangkan oleh Harold Laswell ini yaitu who, siapa, says what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, dengan efek apa. Model komunikasi ini sangat sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang kedua, ada teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan terhadap suatu rangsangan atau stimulus, yang artinya selalu ada kaitan antara stimulus dan respon pada perilaku manusia. Yang ketiga ada teori humanisme. Teori ini diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori ini beranggapan bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Selanjutnya ada teori informatif. Teori ini menitik beratkan kepada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Jika sinyal dari media baik, maka komunikasi yang berlangsung juga akan efektif. Dan begitu pula sebaliknya, jika sinyal dari media buruk, maka komunikasi yang berlangsung tidak akan efektif. Teori agenda setting. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut akan dianggap penting oleh masyarakat. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Selanjutnya ada teori uses and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam menentukan media yang digunakannya. Sehingga, dalam suatu proses komunikasi, pengguna media berperan sebagai pihak utama. Jadi, pengguna dapat menentukan media apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia itu selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kenyataan. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori nativisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar agar dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan. Teori sibernetik. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori ini, tapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Asumsi lain dari teori ini adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal dalam segala situasi dan cocok untuk semua siswa, karena cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri. Karena belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tapi juga proses berpikir yang kompleks. Menurut teori ini, kita belajar berdasarkan kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Teori ketergantungan. Fokus dari teori ini adalah kondisi struktural masyarakat. Dan fokus ini sangat mudah dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat dikaitkan pada masyarakat modern, karena bagi masyarakat modern, media massa merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan. Teori inokulasi. Teori inokulasi dapat disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu keyakinan dapat dilindungi dari persuasi atau pengaruh dengan cara yang sama dengan tubuh dapat dilindungi dari penyakit. Jadi kita bisa membangun ketahanan atau imunitas terhadap suatu informasi yang salah. Teori spiral of silence. Teori ini berkaitan dengan terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat.
Spiral of Silence menjelaskan bahwa pendapat umum dalam masyarakat terbentuk dari proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori norma dan budaya. Teori ini juga berkaitan dengan pengaruh media massa terhadap suatu hal yang kuat. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa dapat mengubah suatu norma yang telah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga dapat memperkuat norma yang ada serta dapat menciptakan norma baru. Teori belajar sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa dalam interaksi tingkah laku manusia, terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pembelajaran sosial terjadi karena adanya perhatian dari individu. Yang kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa ketergantungan seseorang terhadap media akan berkembang jika kebutuhan informasional yang tidak dapat dipenuhi dalam pengalaman langsung terpenuhi. Littlejohn menilai ketergantungan seseorang dapat dinilai dari sentralitas terhadap fungsi informasi yang disajikan serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Teori analisis transaksional. Transaksional sendiri berarti hubungan komunikasi antar individu. Teori ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi, dan analisis bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu kepada sekelompok sistem sosial. Rogers menjelaskan bahwa difusi merupakan suatu bentuk komunikasi khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan berisi gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Teori sikap atau standpoint. Dua teoritikus Harding dan Wood menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengetahui keadaan dunia adalah dimulai dari sikap dan sudut pandang wanita. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa standpoint adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratification. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini ialah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran dari teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Teori ini bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini menjelaskan mengenai efek dari media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang dengan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan komunikasi dan akses informasi yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena semakin canggihnya teknologi sebagai media massa dan semakin meningkatnya biaya yang dibutuhkan. Media massa tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki sosial ekonomi tinggi saja.
Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas efek dari komunikasi massa. Menurut teori ini, media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang.